3 hari proyek berjalan, 1 orang hilang tanpa jejak. Besoknya, beton jembatan yang tadinya retak, tiba-tiba mulus kembali. Kita pikir itu kebetulan. Selamat datang di ruang sunyi. Bayangkan, kita sedang berada di sebuah area terpencil di tengah alas jati. Jam dinding di posko proyek berdetak dengan ritme yang berat, seolah sedang menghitung sisa waktu seseorang di dunia ini. Udara di sini tidak seperti udara hutan biasa. Ada bau anyir yang bercampur dengan aroma semen basah yang menyengat, menusuk hidung hingga ke pangkal tenggorokan. Pernahkah kita memperhatikan ada pilar jembatan yang tidak mau kering? Meskipun matahari sedang terik-teriknya, tepat di satu titik pilar yang paling gelap, selalu ada rembesan air yang keluar. Bukan air hujan, cairannya kental, berwarna kelabu pekat, dan kalau kita berani mendekat, ada hawa dingin yang merambat naik dari telapak kaki sampai ke tengkuk, membuat bulu kuduk berdiri tegak. Pak D, salah satu mandor senior yang sudah puluhan tahun melalang buana mengerjakan proyek jalan tol dari Jawa Tengah sampai ke pelosok, sempat bercerita dengan suara bergetar saat kami duduk di pos ronda. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saat di mana dunia sedang benar-benar sunyi, dia mendengar sesuatu dari dalam struktur beton itu. Bukan suara gesekan besi, bukan pula suara mesin. Itu suara rintihan. Sayup-sayup terdengar seperti suara nafas orang yang sedang sesak, tertahan oleh ribuan ton material yang menindih tubuhnya. Dia bilang suara itu sangat dekat, seolah-olah jika dia menempelkan telinganya ke beton yang masih berkeringat itu, dia bisa merasakan getaran detak jantungnya yang makin lama makin melemah, sampai akhirnya berhenti total. Kita sering melihat gedung-gedung tinggi, jembatan layang megah, atau jalan tol yang membelah bukit dengan mulus. Kita melihat kemajuannya, kita melihat akses yang mempermudah mobilitas. Tapi, pernahkah terbesit di pikiran kita tentang harga yang harus dibayar di balik kokohnya fondasi itu? Kadang gedung megah dan proyek infrastruktur besar tidak hanya berdiri di atas tanah, semen, dan besi beton. Ada sesuatu yang lebih kelam yang ditanam di sana. Sesuatu yang diminta agar bangunan itu tidak retak, agar betonnya tidak pecah, dan agar proyeknya selesai tepat waktu tanpa kendala birokrasi maupun alam. Malam ini, kita akan menelusuri bagaimana sebuah janji kepada sesuatu yang tidak kasat mata bisa merenggut nyawa orang-orang yang hanya ingin mencari sesuap nasi untuk keluarga di rumah. Kita akan bicara tentang bagaimana kemegahan bisa menjadi kuburan bagi mereka yang terpilih menjadi tumbal. Selamat datang di ruang sunyi. Jangan beranjak, karena mungkin apa yang kita bicarakan malam ini sedang berdiri tepat di belakang kamu. Pak Slamet bukan orang yang percaya tahayul. Baginya yang lebih menakutkan daripada hantu adalah tagihan cicilan motor yang nunggak 2 bulan dan biaya sekolah anaknya yang terus naik. Malam itu, di bawah keremangan lampu sorot yang menempel di tiang-tiang beton raksasa, Pak Slamet sedang bergelut dengan jadwal yang makin ketat. Kalian bisa bayangkan suasananya. Debu proyek yang tebal bercampur dengan bau solar yang menusuk hidung, menempel di pori-pori kulit. Rasanya lengket, bikin nafas terasa berat. Di sekeliling kita, hanya ada suara mesin molen yang menderu pelan dan gesekan skop di atas tanah. Sunyi, tapi sunyi yang menekan. Kalian tahu kan, perasaan kalau diperhatikan sesuatu dari balik gelapnya semak-semak di pinggir tol itu? Pak Slamet membetulkan posisi helm proyeknya yang sudah kusam. Tangannya yang kasar karena semen terus mengusap keringat di dahi.
Dia baru saja meneguk kopi hitam sisa sore tadi yang sudah dingin dan terasa sepah. Matanya tertuju pada satu titik. Fondasi jembatan yang sejak 3 hari lalu selalu gagal kering. Aneh, padahal campuran semennya sudah sesuai takaran. Tapi setiap kali dia menyentuh permukaannya, beton itu terasa basah, dingin, dan licin. Seperti menyentuh daging yang belum matang. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara. Bukan suara mesin, bukan pula teriakan anak buahnya. Itu suara sapu lidi yang menyapu pelan di atas tanah berpasir. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Suaranya ritmis, konstan, srek, 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 mendekat dari arah hutan jati di seberang proyek. Pak Slamet mematikan rokoknya. Dia menoleh ke arah kegelapan. Bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak, menjalar ke seluruh punggung. Hawa panas yang tadinya menyengat tiba-tiba berubah jadi sedingin es. Di sana, di antara bayang-bayang tiang pancang, dia melihat samar-samar sosok yang berdiri mematung. Posturnya tinggi, janggal, dengan rambut yang menjuntai panjang menyentuh tanah. Dia tidak berteriak. Orang sepertinya sudah terlalu sering berhadapan dengan nasib buruk, jadi dia hanya membeku. Jantungnya berdegup keras sampai terasa sakit di dada. Saat itu, dia mencium sesuatu. Bukan bau solar lagi, bukan bau tanah basah, tapi bau anyir darah yang sangat pekat, beradu dengan wangi melati yang sangat tajam, menusuk tepat ke ulu hatinya. Kalian mungkin pernah merasa begini saat melewati jalanan sepi di malam hari, kan? Saat instingmu berteriak untuk lari, tapi kakimu terasa kaku seperti dihujam ke bumi. Pak Slamet mencoba membaca doa, tapi suaranya tersangkut di kerongkongan. Lidahnya keluh. Tepat di depannya, beton yang tadinya ia pikir hanya masalah teknis, mulai mengeluarkan cairan kental berwarna merah gelap yang merembes pelan dari retakan-retakan kecil. Cairan itu berbau anyir, menjalar lambat menuruni permukaan beton yang seharusnya kering itu. Di ruang sunyi ini, kita harus sadar, kadang ambisi manusia untuk mengejar kemajuan seringkali menutup mata kita pada harga yang harus dibayar. Pak Slamet malam itu sadar bahwa fondasi yang dia bangun bukan lagi sekedar campuran pasir dan batu, tapi sesuatu yang lebih gelap, yang sudah lama menunggu tumbal di bawah sana. Dan sekarang, dia tahu persis, dia bukan lagi satu-satunya orang yang ada di lokasi proyek itu. Sesuatu yang lain sedang menunggunya di balik beton yang tak pernah mau kering tersebut. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Slamet baru saja duduk di pos jaga yang terbuat dari papan kayu sisa proyek. Di depannya, hamparan tanah proyek tol yang basah terlihat seperti kubangan raksasa di bawah temaram lampu sorot yang kedap-kedip. Dia mengeluarkan sebungkus rokok kretek, menyulutnya pelan. Asapnya mengepul, tapi baru saja dia menarik nafas dalam, nyalinya menciut. Ada sesuatu yang aneh. Awalnya, Pak Slamet mengira itu hanya bau got yang meluap karena hujan sore tadi. Tapi aroma itu berubah. Perlahan, bau busuk anyir darah yang amis menusuk hidung seolah ada bangkai yang baru saja disembelih tepat di samping telinganya. Belum sempat dia membuang puntung rokoknya, aroma itu bercampur dengan wangi melati yang sangat menyengat. Wangi yang biasanya kita cium di kuburan tua atau saat ada ritual sesaji di bawah pohon beringin. Kamu pasti tahu di kampung kita, kalau bau melati muncul di tengah hutan atau lahan kosong pada jam segini, itu bukan pertanda baik. Itu pertanda kalau ada tamu yang sedang memperhatikan kita. Tiba-tiba, telinga Pak Slamet berdengeng nyaring. Bunyinya seperti dengungan ribuan lebah yang berputar di dalam kepalanya, membuat keseimbangannya goyah. Pandangannya yang tadinya fokus ke arah tumpukan beton, mulai kabur. Dia merasa ada beban berat di bahunya, seolah-olah ada seseorang yang duduk diam di sana, menatap lurus ke arah beton jembatan yang tak kunjung kering meski sudah berkali-kali dicor. Dia tidak berani menoleh. Dia tahu, kalau dia menoleh, dia akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Bulu kuduknya meremang hebat, dinginnya merambat dari tengkuk sampai ke ujung jari kaki. Keringat dingin mulai bercucuran sebesar jagung di pelipisnya. Di tengah kesunyian itu, dia mendengar suara sapu lidi yang diseret di atas tanah berbatu. Sret, srek, srek,
Suaranya datang dari arah lubang galian yang dalam. Padahal kita tahu tidak ada pekerja yang berani mendekati area itu setelah maghrib. Pak Slamet hanya bisa mematung, meremas rokoknya sampai hancur di genggaman, sementara jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Dia sadar, bau anyir itu semakin pekat, dan di balik debu proyek yang beterbangan, dia melihat bayangan hitam yang sangat tinggi berdiri tegak tepat di atas beton yang basah itu. Sesuatu sedang menunggu. Dan malam itu, Pak Slamet adalah satu-satunya saksi bisu dari perjanjian gelap yang tersembunyi di balik kemajuan jalan tol yang kita lalui setiap hari. Kita sering bertanya-tanya kan, kenapa sebuah proyek bisa memakan waktu bertahun-tahun? Mungkin karena beton itu memang menolak kering sebelum ia mendapatkan apa yang selama ini diinginkan. Malam itu, dinginnya angin di lokasi proyek tol seakan menembus kulit, nusuk sampai ke tulang. Pak Slamet mandor senior yang biasanya nggak percaya tahayul, malam itu cuma bisa mematung. Senter di tangannya gemetar hebat, menyorot pilar beton raksasa yang baru saja dicor beberapa jam lalu. Harusnya beton itu sudah mulai mengeras, tapi nyatanya permukaannya masih lembek, basah, dan mengeluarkan aroma yang bikin mual. Bau anyir darah segar bercampur tanah basah yang busuk. Pak Slamet mendekat. Dia harus mastiin apa ada kebocoran pada bekisting atau mal beton itu. Tapi pas kakinya melangkah makin dekat, suasana mendadak sunyi total. Suara jangkrik yang tadinya riuh tiba-tiba hilang. Hening. Hawa panas dingin menjalar di tengkuknya. Tek, tek, tek. Suara itu datang dari dalam pilar. Lembut tapi ritmenya teratur. Seperti ada seseorang yang sedang mengetuk dinding dari balik tembok. Pak Slamet tertegun. Logikanya teriak. Gak mungkin ada orang di dalam sana. Beton itu pekat, padat, dan mustahil bisa ditembus siapapun. Tapi telinganya gak bisa bohong. Jantungnya berdegup kencang, suaranya seolah memenuhi seluruh rongga dadanya sendiri. Dia nekat, mendekatkan telinganya ke permukaan beton yang masih basah itu. Begitu daun telinganya menyentuh permukaan beton yang licin, suara ketukan itu berhenti. Berganti dengan suara nafas yang sangat berat, pendek-pendek, seolah paru-paru seseorang sedang tersedak sesuatu yang kental. Lalu, terdengar suara gesekan kuku. Srek, srek, srek. Tepat di balik beton di depan wajahnya. Seperti ada kuku manusia yang sedang berusaha merobek dinding semen itu dari sisi dalam. Pak Slamet mundur perlahan. Kakinya lemas seperti jeli. Keringat dingin sebesar jagung menetes dari pelipisnya, jatuh ke tanah yang becek. Di bawah sorot lampu senternya yang redup, dia melihat ada gelembung kecil di permukaan beton yang perlahan pecah. Dan dari lubang kecil itu, bukannya keluar air semen, tapi rembesan cairan kental berwarna gelap. Dia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke tanah. Di tengah kesunyian proyek tol yang gelap itu, dia sadar, dia nggak sendirian. Ada sesuatu yang bernafas di dalam sana. Sesuatu yang tadi, saat pengecoran, mungkin baru saja diberikan oleh seseorang agar jalan tol ini nggak pernah ambruk. Kita mungkin sering melewati jalan tol ini dengan santai, ngejar waktu sampai ke tujuan. Tapi coba bayangkan, jika di setiap kilometer yang kita lalui, ada sejarah kelam tentang beton yang menolak kering karena dia masih menyimpan nafas seseorang yang terjebak di dalamnya. Mungkin itulah harga yang harus dibayar untuk kemajuan yang kita nikmati saat ini. Dan malam itu, Pak Slamet akhirnya mengerti bahwa terkadang ada lubang di dalam tanah yang memang sengaja digali untuk menelan nyawa, supaya proyek manusia bisa terus berdiri tegak. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Di lokasi proyek tol yang jauh dari pemukiman warga ini, hanya ada suara jangkrik yang bersahut-sahutan dengan hembusan angin malam yang membawa aroma tanah basah dan anyir. Pak Slamet, seorang mandor senior yang sudah biasa makan asam garam di berbagai proyek konstruksi, masih terjaga. Dia harus memastikan eskavator besar yang berada di dekat pilar penyangga terakhir itu siap beroperasi saat subuh nanti. Tiba-tiba, mesin eskavator itu seolah mengeluarkan suara rintihan pelan, seperti besi yang beradu dengan sesuatu yang lunak. Pak Slamet mengernyitkan dahi. Dia berjalan mendekat, menyalakan senter yang sinarnya mulai redup, membelah kegelapan yang pekat. Dan di balik kerangka eskavator yang besar dan dingin itu, dia melihat sesuatu. Sesosok pria berdiri mematung, pakaiannya compang-camping,
Kotor penuh noda semen kering yang sudah membatu dan robek di sana-sini. Yang membuat nafas Pak Slamet tercekat adalah wajahnya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit rata yang pucat pasi, seperti adonan tepung yang dibiarkan basi. Saat itu juga, kaki Pak Slamet mendadak lemas seperti jeli. Dia ingin lari, ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh, terkunci rapat oleh hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Keringat dingin sebesar jagung mulai menetes dari pelipisnya, mengalir deras membasahi kerah kemejanya yang sudah apak. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Perlahan lengannya yang kurus kering dan berwarna kelabu terangkat. Jari telunjuknya yang kaku menunjuk tepat ke arah pilar beton besar di depannya. Tidak ada suara, tapi Pak Slamet bisa merasakan getaran di dadanya. Bau busuk yang menyengat, seperti bangkai yang dikubur di bawah timbunan coran semen, tiba-tiba menyeruat memenuhi udara. Kita pasti bisa membayangkan betapa mengerikannya posisi Pak Slamet saat itu. Di tengah proyek yang seharusnya memajukan hajat hidup orang banyak, dia justru berhadapan dengan sesuatu yang menuntut pengakuan. Sosok itu bukan sekedar bayangan, dia adalah bagian dari beton yang tak kunjung kering itu. Dia adalah tumbal yang suaranya terkubur di balik kokohnya tiang panjang. Pak Slamet mencoba memejamkan mata, melafalkan doa dalam hati dengan bibir yang gemetar hebat. Namun aroma anyir itu justru semakin kuat, seolah mencekik lehernya. Sosok tersebut masih menunjuk pilar itu, seolah memberitahu kita semua bahwa proyek ini memang dibangun di atas harga yang tak terbayangkan. Bahwa untuk setiap kilometer jalan yang kita lalui dengan santai, ada nafas yang dipaksa berhenti demi kemajuan yang kita nikmati saat ini. Dan di bawah pilar itu, di balik dinginnya beton yang menolak kering, ada seseorang yang masih menunggu untuk dikeluarkan, meski hanya dalam bentuk sisa-sisa ingatan yang menolak mati. Malam itu, saat angin dingin berhembus membawa bau anyir yang pekat, bau yang biasanya muncul dari tanah basah bercampur karat besi, Pak Slamet akhirnya sadar. Dia bukan sedang melihat hantu biasa. Sosok pucat di balik pilar beton yang tak kunjung kering itu adalah jawaban dari semua keganjilan yang selama ini kita rasakan. Pernahkah terpikir oleh kita, kenapa beton di proyek besar seringkali menolak kering meski sudah disiram air semen berkali-kali? Orang-orang tua di kampung sering berbisik, ada sesuatu yang harus dibayar lunas. Bukan dengan uang, bukan dengan kontrak kerja, tapi dengan nyawa. Di dunia konstruksi yang keras, di mana target proyek seringkali tidak masuk akal, ada segelintir orang yang memilih jalan pintas. Mereka mendatangi orang pintar, membawa sesajen, meminta perlindungan agar bangunan tidak roboh atau agar alat berat tidak sering mogok. Tapi perjanjian itu punya harga. Ada mahar yang harus diletakkan di dalam coran beton, tertanam abadi di antara besi-besi penyangga. Pak Slamet melihat jelas. Sosok itu bukan sekadar bayangan. Dia memakai seragam proyek yang sudah kusam, warnanya menyatu dengan warna beton yang kelabu. Wajahnya, rasanya aku tidak sanggup membayangkan kengeriannya. Matanya kosong, seolah memohon agar kita tidak lagi menekan tombol maju di atas tempat peristirahatan terakhirnya. Dia adalah tumbal dari proyek tahap sebelumnya. Seseorang yang mungkin dulu bekerja sama dengan kita. Seseorang yang juga punya keluarga yang menunggu di rumah. Yang akhirnya dijual demi kelancaran proyek yang kita agung-agungkan. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang mandor yang mendadak kaya raya, atau kontraktor yang selalu lolos dari kerugian besar meski proyeknya sering tertunda. Jangan heran jika kamu merasa ada yang berbeda saat melintasi jembatan tol di tengah hutan jati saat malam Jumat Kliwon. Bulu kuduk yang meremang saat kamu melintas bukan sekadar sugesti.
Itu adalah pengingat dari mereka yang tertanam di bawah sana. Kita mungkin menyebutnya mitos. Kita mungkin menganggapnya sebagai tahayul orang kampung yang ketinggalan zaman. Tapi saat kamu berada di sana sendirian, di bawah lampu jalan yang meredup, dikelilingi oleh sunyinya hutan yang menyesakkan dada, kamu akan mengerti. Kamu akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bukan karena cuaca, tapi karena kehadiran mereka yang menolak untuk dilupakan. Setiap pilar beton, setiap jengkal jalan tol yang kita lalui menyimpan cerita yang tidak pernah tercatat dalam laporan resmi. Ada nafas yang terputus, ada jeritan yang tertutup oleh gemuruh mesin, dan ada tumbal yang kini menjadi bagian dari struktur yang kita injak setiap hari. Pak Slamet hanya salah satu saksi yang beruntung bisa pulang, membawa mimpi buruk yang akan terus menghantuinya hingga akhir hayat. Sementara sosok itu, dia tetap di sana, di balik beton yang tak pernah kering, menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji yang belum terlunasi. Dan kita sebagai orang yang melintas di atasnya, hanya bisa berharap tidak akan pernah mendengar ketukan di balik dinding beton itu saat mesin mobil kita tiba-tiba mati di tengah jalan yang gelap gulita. Setelah malam terkutuk di proyek tol itu, Pak Slamet tidak lagi sama. Dia pulang ke kontrakan petaknya dengan mata yang kosong, seperti ada jiwa yang tertinggal di balik cor-coran beton yang masih basah. Istrinya bilang, tiap kali azan maghrib berkumandang, Pak Slamet akan meringkuk di pojok kamar sambil menutup telinga rapat-rapat, sambil meracau tentang suara besi yang beradu dan bau anyir darah yang menyengat. Tangannya yang dulu kekar memegang sekop, kini hanya gemetar hebat. Dia berhenti bekerja total. Tidak ada lagi sisa uang lembur yang bisa dia bawa pulang buat bayar kontrakan atau beli susu anak. Jangankan bekerja, mendengar suara kendaraan lewat di depan gang saja sudah membuatnya histeris. Dia bilang dia mendengar ketukan dari arah bawah lantai. Suara yang sama yang dia dengar dari dalam jembatan tol itu. Suara yang meminta kepala agar pembangunan tetap bisa berjalan. Dokter bilang Pak Slamet terkena trauma berat, tapi kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Itu bukan sekadar trauma medis, itu adalah sawan yang mengunci jiwanya. Dia membawa sesuatu pulang dari sana, sesuatu yang terus memanggilnya untuk kembali ke tiang pancang yang belum kering itu. Kita seringkali terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari, berkejaran dengan target kerja, atau terjebak dalam kemacetan panjang di jalan tol yang megah. Kita melihat beton-beton itu sebagai simbol kemajuan, sebuah jalan pintas agar kita bisa sampai ke rumah lebih cepat untuk bertemu keluarga. Namun, pernahkah terlintas di benak kita berapa banyak tetes keringat, atau mungkin berapa banyak tumbal yang harus dikorbankan agar infrastruktur itu bisa berdiri tegak? Kadang saat kita melintas di tempat yang terasa berat, saat hawa di dalam mobil mendadak dingin meski AC sudah dimatikan, atau saat bulu kuduk kita merinding tanpa alasan di tengah jalan tol yang sepi, ingatlah satu hal. Mungkin itu adalah peringatan. Mungkin itu adalah sisa dari mereka yang tertinggal di sana, yang tidak pernah bisa pulang dan terpaksa menjadi bagian dari fondasi yang kita lalui setiap hari. Dunia ini menyimpan rahasia yang tidak selalu tertulis di koran atau media massa. Ada harga yang dibayar di balik kenyamanan yang kita nikmati saat ini. Jadi, mulai sekarang, jika kamu melintasi jalanan yang terasa mencekam, jalanan yang seolah-olah memiliki mata yang memperhatikan setiap gerak-gerikmu, jangan sombong. Ucapkan salam, permisi, dan tetaplah waspada. Karena tidak semua yang dibangun oleh tangan manusia diberkati oleh restu yang suci. Sebagian dari mereka haus akan pengakuan dan menagih hutang yang tidak pernah kita tahu keberadaannya. Tetaplah berhati-hati, karena mungkin saja perjalanan pulangmu malam ini
sedang diamati oleh sesuatu yang sudah lama menunggu di balik bayang-bayang. Dunia ini tidak seluas yang kita bayangkan, tapi juga tidak sesempit yang kita lihat. Seringkali kita cuma perlu menoleh sedikit saja, untuk sadar kalau ada realita lain yang berjalan beriringan sama hidup kita. Proyek-proyek besar yang memakan tumbal, warung pecel lele yang mendadak ramai tapi bau dagingnya anyir luar biasa di tengah malam, atau sekadar ketukan di pintu kontrakan petak saat jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Itu bukan kebetulan. Itu tanda. Tanda kalau kita nggak pernah benar-benar sendirian di sini. Kita mungkin pernah merasa pas lagi lewat jembatan baru atau jalanan sepi di tengah hutan jati, ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyerang. Bulu kuduk merinding tanpa alasan, hawa dingin menusuk tulang padahal cuaca lagi panas-panasnya, atau bau kemenyan yang samar terbawa angin malam. Jangan diabaikan. Jangan sombong dengan menganggap itu cuma sugesti atau sekadar angin lalu. Karena bagi mereka yang berada di balik dimensi itu, kehadiran kita adalah tamu yang terkadang tidak diinginkan. Selalu ingat, permisi bukan cuma basa-basi sopan santun. Itu bentuk pengakuan kalau kita menghargai teritori yang bukan milik kita. Jangan pernah merasa lebih kuat dari apa yang tidak terlihat. Banyak dari kita yang terpaksa cari nafkah di jam-jam rawan, pulang lembur pas jalanan sudah mulai tertutup kabut, atau sekedar lewat area proyek yang masih menyimpan hutang darah pada tanahnya. Apakah kita pernah mengalami kejadian janggal yang gak bisa dijelaskan pakai logika? Mungkin sebuah warung makan yang kita datangi terasa asing, atau ada pengalaman tidak enak saat melintasi proyek pembangunan di daerah kita. Jangan disimpan sendiri, bagikan cerita kita di kolom komentar. Siapa tahu dengan berbagi kita bisa saling menjaga dan tetap waspada. Kita nggak pernah tahu siapa atau apa yang sebenarnya tinggal di sana, menunggu di balik beton-beton jembatan yang nggak pernah kering, atau di balik bayang-bayang pepohonan di tepi jalan pulang kita malam ini. Tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada, dan jangan lupa selalu menundukkan kepala saat melewati tempat yang terasa asing. Terima kasih telah menemani saya di ruang sunyi malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya.